Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-648. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, pada itu Pandan Wangi mulai mencoba melihat siapa sajakah yang hadir pada upacara itu. Ia melihat orang-orang tua yang sudah dikenalnya dengan baik, termasuk pamomongnya di masa kanak-kanak, yang selama masa remajanya selalu mengawani dan mengawasinya. Kemudian dilihatnya orang-orang tua dari Sangkal Putung yang belum dikenalnya selain Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Tetapi denyut jantung Pandan Wangi serasa melonjak ketika ia melihat seorang anak muda yang duduk di sebelah Kiai Gringsing. Anak muda yang luruh dan rendah hati, saudara seperguruan Sumandaru. Pandan Wangi segera memalingkan wajahnya ketika tatapan mata mereka bertemu. Dengan gelisah Pandan Wangi segera melepaskan kesan itu dari wajahnya. Namun yang nampak adalah justru kegelisahannya yang lain, karena orang-orang di sekitarnya sama sekali tidak melihat warna hatinya yang sebenarnya. Alangkah kotornya warna hatiku, desis Pandan Wangi di dalam hatinya yang mulai dirayapi kembali oleh kepedihan karena ia memulai membayangkan lagi keadaan ibunya di saat perkawinan berlangsung. Ibunya yang tentu pada mulanya disentuh oleh perasaan seperti kini yang dirasakannya. tidak. Tiba-tiba ia menghentakkan perasaannya sehingga ia bergeser setapak. Aku tidak mau mengalami peristiwa terkutuk semacam itu. Suandaru merasakan sesuatu yang lain, tetapi ketika ia berpaling, dilihatnya Pandan Wangi duduk terpekur. Kepalanya tertunduk kembali memandang helai-helai pandan pada tikar yang terbentang di pendopo itu. Agung Sedayu yang duduk di sebelah gurunya bagaikan mematung. Sebenarnya lah bahwa ia pun dilanda oleh perasaan yang gelisah. Satu-satu ia memandang perempuan yang berada di deretan di belakang pengantin. Sekilas ia melihat Sekar Mirah. Tanpa disadarinya, ia mulai membandingkan kedua perempuan yang dikenalnya dengan baik itu, Pandan Wangi dan Sekar Mirah. Keduanya adalah perempuan yang memiliki kemampuan bermain pedang. Bahkan karena salah paham keduanya pernah bertempur justru saat tanah perdikan Menoreh itu masih membara oleh api yang membakar tanah perdikan ini. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat wajah Pandan Wangi yang tunduk dan ia memperhatikan pula Sekar Mirah yang menengadahkan dadanya dan mengangkat dagunya. Seperti kebiasaannya menghadapi setiap peristiwa yang langsung atau tidak langsung akan menyangkut dirinya. Demikianlah
Upacara pokok dari perkawinan Swandaru dan Pandanwangi sebenarnya sudah selesai. Yang akan berlangsung kemudian semata-mata adalah kelengkapannya saja. Pertunjukan, makan bersama, dan segala macam kegembiraan yang lain. Karena itulah, maka ketegangan yang rasa-rasanya tertahan beberapa lamanya bagaikan terlepas dari rongga dada. Ketika saatnya tiba dan makanan bagaikan mengalir dari ruang dalam, maka para tamu pun dengan riuhnya saling berbicara dengan orang-orang di Sumangkar yang duduk di sebelah Agung Sedayu. "Di manakah Rudito?" bertanya Agung Sedayu. Kiwas kita mengedarkan tatapan matanya sejenak, namun kemudian ia menjawab, "Tadi ia berada di halaman, tetapi entahlah, mungkin ia bersama Prastowo di Longkangan. Mereka sibuk membantu anak-anak muda yang menghidangkan minuman dan makanan." Dengan demikian maka pendopo itu pun menjadi semakin cerah, apalagi ketika kemudian beberapa orang telah menyiapkan tempat bagi sebuah pertunjukan di pendopo untuk meramaikan perkawinan itu. Para tamu pun kemudian dipersiapkan untuk bergeser pula, sementara para pradongo telah bersiap di tempatnya. "Beberapa orang dalang akan mengadakan pertunjukan tari topeng," desis seorang tua dari tanah Perdikan menoreh kepada seorang tua yang datang bersama Swandaru dari Sangkal Putung. "Oh, menarik sekali," desis orang tua dari Sangkal Putung itu. "Tentu bagus sekali. Semalam suntuk dengan cerita Panji." "Oh," tamunya mengangguk-angguk. Dengan demikian maka para tamu pun kemudian duduk sambil minum dan makan makanan yang dihidangkan, sambil menikmati sebuah pertunjukan yang menarik. Dalam pada itu, Swandaru dan Pandanwangi masih duduk di tempatnya, meskipun sudah tidak lagi terikat oleh upacara, tetapi mereka masih belum dipersilahkan berganti pakaian sebelum pertunjukan itu berlangsung beberapa lama. Namun agaknya upacara itu ternyata telah menumbuhkan benih baru di dalam hatinya yang memang merupakan ladang yang subur. Tanpa disiram pun benih itu akan segera tumbuh dan berdaun rimbun. Meskipun Ki Argopati, kepala tanah Perdikan menoreh itu masih duduk di sampingnya, rasa-rasanya Swandaru telah mendapatkan limpahan kekuasaan atas tanah Perdikan itu. Ketika terpandang orang-orang tua, para pembantu Ki Gede menoreh, sanak kadang, rasa-rasanya mereka itu semuanya telah menundukkan kepalanya dan menghormatinya. Bukan saja sebagai pengantin yang sedang dipertemukan, tetapi juga karena mereka mengerti bahwa kekuasaan tanah Perdikan menoreh itu pada suatu saat akan berada di bawah perintah Swandaru, suami anak perempuan satu-satunya dari kepala tanah Perdikan menoreh yang sekarang sedang memegang kekuasaan. Karena itu, maka sikap Swandaru pun dipengaruhi pula oleh perasaan yang berkembang di hatinya itu. Wajahnya yang bulat menjadi semakin tengadah. Sekilas Agung Sedayu sempat melihat sikap Swandaru, tetapi ia tidak segera dapat menangkap apa yang sebenarnya tergerak di hatinya. Karena itu, ia tidak dapat segera menyebutnya, selain menghubungkannya dengan sikap saudara seperguruannya itu,
ketika ia berada di pondok menanggapi kehadiran Rudito. Sementara itu, di halaman orang-orang tanah perdikan menoreh telah berjejal-jejal. Mereka ingin melihat sepasang pengantin yang sangat menarik perhatian itu. Namun mereka juga ingin melihat pertunjukan yang akan dipertunjukkan di pendopo. Malam ini mereka akan melihat tari topeng yang akan ditarikan oleh beberapa orang dalang, yang sebagian adalah orang-orang dari tanah perdikan menoreh sendiri. Besok malam mereka akan melihat anak-anak muda menoreh yang sudah belajar menari berbulan-bulan sebelumnya. Sedang di malam ketiga, mereka akan menonton pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Ketika pertunjukan di pendopo itu dimulai, dua orang yang berada di halaman bergeser surut. Keduanya kemudian berdiri di bagian belakang sambil bersandar pepohonan. Di sebelah menyebelah mereka terdapat beberapa orang yang berjualan macam-macam makanan. Perkawinan yang meriah, desis salah seorang dari keduanya. Sayang, mereka tidak akan sempat merayakannya di Sangkal Putung. Kawannya mengerutkan keningnya, namun ia pun mengangguk. Di ujung kademangan mereka sendiri, di jalan yang melalui pinggir hutan kecil itu, mereka akan disergap oleh Gandu Demung yang lengkap dengan pasukannya yang besar. Tetapi nampaknya pasukan yang besar itu tidak akan menyesal. Nampaknya perhiasan yang akan mereka dapatkan cukup banyak. Lihatlah bagaimana sepasang pengantin itu bagaikan mengenakan berpuluh-puluh bintang di tubuhnya. Pengantin perempuan mengenakan gelang, kalung, subang cincin, tusuk konde, dan perlengkapan yang lain. Tentu dari permata yang sebenarnya intan dan berlian, bukan sekedar barang-barang tiruan. Sedangkan pengantin laki-laki memakai timang emas dengan tretes berlian, pendok emas dan keris dengan ukiran bermata berlian pula, cincin di jarinya, dan berbagai perhiasan di bajunya. Sementara itu, tentu pengiringnya juga memakai perhiasan yang mereka punyai untuk menunjukkan kelebihan masing-masing, agar mereka sempat menarik perhatian gadis-gadis yang ada di tanah perdikan menoreh ini. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan Gandu Demung berhasil, sehingga barangkali aku akan mendapatkan meskipun hanya sebutir berlian. Tetapi jika ia gagal dan tertangkap, tentu tidak. Ia membawa 60 orang. Aku ulangi, 60 orang. Kau sadari berapa besarnya pasukannya kali ini? Gandu Demung memang tidak bekerja separuh jalan. Agaknya ia akan berhasil. Dan kita di hari berikutnya akan mencari 1-2 butir permata yang rontok ketika perkelahian terjadi. Kawannya tertawa. Jawabnya, hahaha, itu sudah cukup. Yang lain pun tertawa pula. Mereka membayangkan bagaimana diri mereka masing-masing terbungkuk-bungkuk di antara titik-titik darah yang membeku mencari perhiasan yang terjatuh ketika perkelahian yang dahsyat terjadi di ujung kademangan Sangkal Putung. Namun yang seorang tiba-tiba saja berkata, "Tetapi tugas kita akan menjadi berat dan menegangkan jika kita kemudian mengetahui bahwa ternyata pasukan yang terdiri dari 60 orang itu gagal dan Gandu Demung dapat ditangkap oleh orang-orang Sangkal Putung." Wajah kawannya pun tiba-tiba berkerut.
katanya. Tidak, hanya jika ada keajaiban yang terjadi, maka orang-orang Sangkal Putung itu akan selamat. Kawannya berpaling. Dengan wajah yang bersungguh-sungguh, ia berkata, "Aku belum mengenal seorang demi seorang. Siapa sajakah yang menjadi pengiring pengantin dari Sangkal Putung ini? Namun nampaknya cukup meyakinkan." Yang lain mengangguk-angguk. Katanya, "Tetapi 60 orang adalah jumlah yang terlalu besar. Sedang dari orang-orang Tanah Perdikan Menoreh yang melihat iring-iringan itu datang, kita mendengar jumlahnya benar-benar tidak lebih dari 25 orang. Ya, betapapun juga kuatnya yang 25 orang itu," desis kawannya. Demikianlah di pendopo acara yang sudah ditentukan berlangsung terus dengan lancar. Sama sekali tidak ada gangguan yang berarti. Seorang demi seorang, peran dari lakon yang berlangsung di pendopo itu naik dan kemudian turun disusul oleh penari-penari yang lain. Bahkan kadang-kadang beberapa orang berdiri bersama-sama di pendopo dalam adegan-adegan yang mengalir dari awal menjelang akhir. Para penonton kadang-kadang hanyut dalam arus cerita yang menawan. Meskipun cerita itu sudah beberapa kali mereka lihat, namun kadang-kadang mereka masih juga disentuh rasa haru di saat-saat Condro Kirono terusir dari istana dan mengembara di hutan-hutan. Dan kebencian pun tidak dapat lagi disembunyikan, sehingga beberapa orang menggeram ketika mereka mendengar Sarah memfitnah putri yang jelita itu. Seorang yang tidak tahan lagi hatinya mencoba menghibur dirinya dengan bercerita kepada diri sendiri. Tetapi nanti semuanya akan menemukan kebahagiaannya. Putri yang seolah-olah terbuang itu akan menemukan suaminya dan mereka akan hidup berbahagia. Tentu cerita itu akan berakhir seperti itu karena aku pernah melihat tontonan semacam ini sebelumnya. Ketika cerita itu sudah berlangsung beberapa lama, barulah Swandaru dan Pandanwangi dipersilahkan meninggalkan tempatnya untuk melepaskan lelah dan berganti pakaian. Acara pada malam perkawinan itu ternyata berlangsung sebagaimana direncanakan. Tidak ada persoalan yang dapat mengganggu. Semuanya berjalan lancar. Menjelang pagi, maka pertunjukan itu baru selesai. Seperti bendungan yang dibuka, maka orang-orang yang memenuhi halaman itu pun kemudian larut lewat gerbang itu. Mereka meninggalkan halaman dengan hati yang puas, bukan saja karena pertunjukan yang menarik, tetapi juga karena sepasang pengantin itu nampaknya akan dapat mempengaruhi keadaan seterusnya. Tanah Perdikan Menoreh telah mempunyai seorang yang mantap untuk pada saatnya menerima kekuasaan dari Ki Gede Menoreh. Ternyata bahwa bukan hanya pada hari yang pertama sajalah acara-acara hari perkawinan itu dapat berlangsung seperti yang direncanakan. Di hari-hari berikutnya pun acara-acaranya dapat berlangsung berurutan tanpa ada yang terlampaui. Dengan demikian maka seolah-olah kegembiraan di Tanah Perdikan Menoreh itu pun dapat berlangsung secara sempurna. Setiap anak muda rasa-rasanya menemukan suguhan menurut selera masing-masing.
baik mengenai jenis-jenis makanan yang bermacam-macam maupun jenis pertunjukan yang berlangsung beberapa malam di pendopo rumah Ki Gede Menoreh dan bahkan juga di tempat-tempat lain. Namun pada itu, rasa-rasanya Agung Sedayu menjadi semakin gelisah. Di hari-hari terakhir, ia benar-benar dipengaruhi oleh sikap dan sifat Suwandaru. Namun Agung Sedayu masih mencoba mencari sebab dari perubahan itu. Bahkan di dalam hatinya ia berkata, mungkin setelah hari-hari perkawinan ini lewat, ia akan menemukan dirinya kembali. Karena kemudian Suwandaru berada di ruang dalam di rumah Ki Gede Menoreh dan hampir-hampir tidak pernah turun ke halaman, maka Agung Sedayu pun kemudian mengisi waktunya dengan Rudito. Meskipun pada keduanya terdapat perbedaan sikap dan pandangan hidup, namun ada beberapa sentuhan yang dapat membuat mereka banyak berbicara tentang diri mereka masing-masing, tentang orang-orang di sekitarnya, dan tentang kehidupan yang luas. Tetapi nampaknya masing-masing telah menjaga diri untuk tidak mempercakapkan Suwandaru yang sedang berada di hari-hari yang paling menarik di sepanjang hidupnya. Yang kemudian juga kehilangan kawan adalah Sekar Mirah. Pandan Wangi nampaknya terkurung juga di ruang dalam bersama suaminya dan orang-orang tua, sehingga tidak sempat lagi berbincang, bermain, dan kadang-kadang berjalan-jalan di halaman di belakang. Apalagi jika Agung Sedayu dan para pengiring dari Sanggal Putung tidak sedang berada di pendopo, karena mereka berada di rumah yang disediakan bagi mereka. Maka Sekar Mirah benar-benar merasa kesepian, meskipun 1-2 orang-orang perempuan tanah perdikan Menoreh, termasuk gadis-gadisnya, sudah dikenalnya. Tetapi ternyata mereka terlampau sibuk dengan kerja masing-masing. Ketika Sekar Mirah sedang digelisahkan oleh kejemuannya dan berada seorang diri di halaman belakang, di antara batang suruh di dekat Pakiwan, seorang anak muda datang dan mendekatinya dengan ragu-ragu. Sekar Mirah mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum pula sambil menyapanya. Prastowo, apakah kau akan mengambil air di sumur? Prastowo yang ragu-ragu itu termangu-mangu. Ia pun tersenyum pula sambil menjawab, Tidak, tidak Sekar Mirah, aku hanya ingin bertanya, kenapa kau berada di sini? Sekar Mirah tertawa. Katanya, Maksudmu, kenapa aku berada di tanah perdikan Menoreh? Bukan, aku tahu bahwa yang sedang dirayakan perkawinannya itu adalah kakakmu. Tetapi kenapa kau sendiri berada di halaman belakang ini? Kenapa? Prastowo termangu-mangu sejenak, hampir di luar sadarnya. Ia memandang wajah Sekar Mirah sejenak. Rasa-rasanya tidak jemu-jemunya ia memandanginya. Jika saja ia tidak merasa malu ketika ia menyadari bahwa Sekar Mirah pun memandanginya pula sambil tersenyum. Prastowo yang masih sangat muda itu menundukkan kepalanya ketika Sekar Mirah kemudian mendekatinya. Rasa-rasanya ia menjadi berdebar-debar. Prastowo, Bertanya Sekar Mirah.
Apa salahnya jika aku berada di sini? Aku senang sekali melihat batang sirih yang tumbuh subur, merambat pada batang-batang kelor ini. Prastowo tergagap, namun katanya kemudian, tetapi sebaiknya kau tidak berada di sini. Iya, kenapa? Prastowo berpaling memandang rumpun bambu di sudut halaman belakang itu. Katanya, di sudut, di bawah rumpun bambu itu, pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Mereka melemparkan pasar beracun. Oh, Sekar Mirah mengerutkan keningnya. kenapa mereka membunuh? Aku tidak tahu. Pandanwangi mengetahui serba sedikit, tetapi persoalan seluruhnya memang tidak begitu jelas baginya. Bahkan Pandanwangi pun telah dilempar pula dengan pasar beracun. Untunglah ia sempat menghindar. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Sebagai seorang gadis yang memiliki kemampuan untuk membela diri, ia tidak menjadi takut. Tetapi ia menjadi heran bahwa hal itu telah terjadi di halaman. Ia pernah juga mendengar bahwa hal itu telah terjadi peristiwa yang mengejutkan di tanah percikan menoreh. Tetapi hal itu sudah hampir dilupakannya, dan kini ia telah mengenangkannya kembali. Masuklah ke longkangan, desis Prastowo kemudian. Sekar Mirah memandang Prastowo sejenak, namun kemudian ia pun tersenyum. Baiklah, tetapi aku akan mengambil beberapa lembar daun sirih yang masih muda. Nampaknya segar sekali. Prastowo termangu-mangu, namun kemudian katanya, "Baiklah, aku akan mengambil beberapa lembar buatmu." Sekar Mirah termangu-mangu, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya, Terima kasih, kau sangat baik. dada Prastowo menjadi kian berdebar-debar, tetapi ia pun kemudian melangkah ke tengah-tengah tanaman sirih yang tumbuh subur di dekat sumur di halaman belakang. Sejenak kemudian, Prastowo pun sibuk mengambil daun-daun sirih muda yang menjulur rendah, sehingga ia tidak perlu memanjat. Hanya kadang-kadang ia berdiri beralaskan batu-batu yang agak besar di pinggir sumur itu. Sekar Mirah memandang anak yang masih sangat muda itu, anak muda yang lincah dan cekatan pula. Namun bagi Sekar Mirah, Prastowo akan dapat menjadi seorang adik yang baik, apalagi ia tahu bahwa ia memang adik sepupu Pandanwangi. Tidak usah terlalu banyak. Berkata Sekar Mirah kemudian. Terima kasih, itu bagiku sudah terlampau banyak. Aku tidak banyak makan sirih. Tetapi mungkin perempuan-perempuan tua di ruang dalam, jawab Prastowo. Sekar Mirah mengangguk. Jawabnya, Baiklah, aku akan membawanya kepada mereka. Tetapi itu sudah terlalu banyak. Prastowo pun kemudian berhenti memetik daun sirih. Rasa-rasanya ia berbangga hati dapat menyerahkan daun sirih itu kepada Sekar Mirah. Jangan terlalu lama di sini, berkata Prastowo kemudian. Masuklah, meskipun sudah lama tidak terjadi sesuatu lagi di tanah ini, tetapi siapa tahu bahwa mereka sebenarnya hanya sekedar menunggu saat-saat kita lengah. Baiklah, jawab Sekar Mirah sambil membawa daun sirih itu. Sekar Mirah pun kemudian masuk ke longkangan.
langsung menuju ke ruang dalam. Tetapi ia tidak lagi masuk ke dalam bilik Pandan Wangi, karena bilik itu kemudian menjadi bilik pengantin. Namun ketika Sekar Mirah melintas di ruang dalam, ia berpaling oleh sebuah suara yang memanggil namanya. Dilihatnya Pandan Wangi berdiri termangu-mangu di sudut ruangan. Oh, Dengan serta-merta Sekar Mirah mendekatinya sambil tertawa. kau nampak pucat. Ah, kau? Desis Pandan Wangi sambil menjulurkan tangannya. Sekar Mirah bergeser surut. Sambil tertawa ia berkata, Jangan kau cubit aku. Jika kulitku terkelupas, maka kecantikanku akan berkurang. Pandan Wangi pun kemudian tertawa pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.